Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Rizka Ifdilah dengan NIM 180703002, mahasiswi dari Prodi Fakultas Sains Tek dan Teknologi jurusan Biologi UIN Naraniri, Banda Aceh. Nah, tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah Biologi Laut dengan dosen pengampu Bapak Ilham Zulfahmi. Nah, isi dari video ini merupakan tentang materi singkat dari acara webinar yang berjudul Dinamika Air Lindo dan Upwelling di Perairan Indonesia pada tanggal 8 November 2020 dengan pemateri yaitu Bapak Dwi Susanto dan Bapak Anindya Wirasatya. Nah, pertama kita harus mengetahui apa sih itu upwelling. Nah, upwelling merupakan berasal dari bahasa Inggris yang berarti pembalikan massa air. Air laut yang lebih dingin dan memiliki massa yang lebih besar bergerak dari dasar laut ke permukaan. Akibat dari pergerakan angin ini yaitu terdorongnya massa air dari permukaan dan terjadi kekosongan, sehingga massa air dari bawah akan mengisi kekosongan untuk menyeimbanginya. Berarti, upwelling merupakan kenaikan massa air dari dasar laut menuju ke permukaan akibat dari pergerakan angin di atasnya. Nah, akibat dari upwelling ini ialah terbawanya nutrien yang baik bagi makhluk hidup yang terdapat di permukaan laut. Nah, faktor utama terjadinya upwelling sendiri itu ialah angin atau transport Ekman. Namun, ada juga faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi dari upwelling sendiri, yaitu kandungan klorofil dan suhu. Semakin tinggi kandungan klorofil dan semakin rendah suhu air laut, juga semakin kencang angin akan menyebabkan terjadinya upwelling. Seperti salah satu perairan yang terletak, kita mengambil contoh pada perairan laut Sulawesi dan Maluku. Nah, di mana perairan Sulawesi itu memiliki suhu yang lebih hangat dibandingkan pada laut Maluku yang didapati suhunya lebih dingin. Nah, kenapa didapati suhu yang berbeda? Karena di perairan Sulawesi sendiri terdapat seperti blokade yang dapat menahan datangnya angin, sehingga suhu yang terdapat di dalam lautan itu lebih hangat karena angin yang datang itu tertahan, sehingga angin tidak langsung menyentuh ke permukaan laut. Dan dibandingkan dengan suhu perairan di Maluku, di mana perairan di Maluku memiliki suhu yang lebih dingin daripada perairan Sulawesi. Upwelling juga membawa nutrien yang nantinya dibutuhkan sangat berguna untuk makhluk hidup yang berada di perairan. Tidak hanya itu, ketika suhu yang lebih baik dengan kandungan klorofil yang tinggi akan juga menyebabkan tingginya tangkapan ikan. Nah, perairan Indonesia itu sangat unik karena Indonesia memiliki keistimewaan sendiri, yaitu adanya arus lintas Indonesia atau disebut dengan air lindo. Hal ini merupakan keistimewaan Indonesia karena arus laut Indonesia sebagai pertukar antar samudra. Nah, air lindo sendiri merupakan suatu sistem di perairan Indonesia di mana terjadi lintasan arus yang membawa massa air dari lautan Pasifik ke lautan Hindia. Aliran ini terjadi akibat dari adanya perbedaan tekanan dua samudra tersebut. Mengapa kita harus mengetahui air lindo? Nah, penting untuk mengetahui air lindo karena secara global air lindo berperan dalam mempengaruhi distribusi panas, mempengaruhi sirkulasi laut dan sebagainya. Sedangkan secara lokal air lindo itu sendiri berperan dalam sirkulasi massa air, nutrien, dan mempengaruhi curah hujan, pola iklim, dan sebagainya. Pengaruh air lindo dan upwelling itu berdampak pada suhu, karena suhu yang meningkat menyebabkan terjadinya upwelling dan air lindo. Karena dengan suhu yang baik,
maka perairan akan memiliki nutrien yang berlimpah sehingga sangat berguna bagi makhluk hidup yang berada dalam ekosistem perairan. Baik, sekian ringkasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.